yang selalu memutar lagu pilihan Anda. Dan Money Mega Suara, ini manfaat dari program rehab atau rencana pembayaran yang bertahap ternyata sangat meringankan sekali untuk Money Mega Suara semuanya. Ini merupakan solusi dan cara paling mudah untuk membayar tunggakan iuran JKN, KIS ya, JKN atau KIS ya. Pembayarannya bukan hanya membuat kita menjadi dipermudah, tetapi pembayarannya menjadi sangat ringan ya Bu ya. Dan solusi agar status kepesertaan selalu aktif dan untuk mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan. Jadi Money Mega Suara harus membayar tunggakan iuran JKN atau KIS. Caranya sangat mudah. Tinggal daftarkan saja melalui aplikasi mobile JKN di car centernya di BPJS Kesehatan 165. Ada yang harus ditambahkan? Apa itu cukup? Beno udah pintar berarti ya. Kalau itu dianggap cukup. Money Mega Suara ternyata banyak banget yang WA ternyata lagi dengerin gitu ya. Mereka sangat merasa manfaatnya sekali obrolan kita siang hari ini ya Bu, Pak ya. Dan kembali Money Mega Suara ini, untuk Money Mega Suara kalau memang kurang jelas volume radionya harus digedein nih. Karena untuk peserta sendiri bagaimana ini prosedur pemanfaatan dari JKN Ibu? Ya, kalau ini Kang Sendi nih ahlinya. Kang Sendi, ahlinya ya. Betul. Ahli di bidangnya itu ya. Baik Pak Beno, izin saya menambahkan ya. Jadi kita akan bahas tentang prosedur pemanfaatan JKN, tentu dengan manfaat layanannya. Nah, untuk manfaat layanannya banyak orang keliru terkait masalah ini. Bisa kita ambil dua kasus ya. Jadi pelayanan manfaat yang non emergensi dan emergensi. Nah, saya akan menerangkan di non emergensi. Jadi emergensi itu tidak gawat gitu ya? Betul, atau tidak gawat ya. Jadi contohnya misalkan panas dingin, sakit gigi atau segala macamnya yang tidak mengancam jiwa. Ya, cuma menit biasa gitu. Iya betul, kalau orang Kuningan bilang merenit gitu betul. Ya. Nah jadi yang dilakukan pertama kali kan beliau butuh layanan kesehatannya. Nah, yang didatangi itu adalah bukan rumah sakit, tetapi FKTP yang terdaftar. Nah, jadi nanti datang untuk pemeriksaan. Nah, di sini yang harus digarisbawahi, datang ke FKTP itu untuk pemeriksaan, bukan datang untuk minta rujukan. Apalagi yang datang itu bukan pesertanya, malah misalkan tetangganya atau segala macamnya. Nah, nanti di mana pemeriksaan dilakukan, jika memang tidak dibutuhkan untuk ke tingkat lanjutan, berarti nanti akan diberikan obat dan langsung pulang. Nah, tetapi kalau dalam pemeriksaan medisnya di FKTP bahwa pasien tersebut harus dirujuk karena membutuhkan spesialistik, nah nanti akan dirujuk oleh FKTP tanpa meminta pun, nanti akan dikasih bahwa ini harus ke spesialis. Nah, itu bisa jadi ke klinik utama ataupun ke rumah sakit. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa dilanjutkan untuk ke rumah sakit pemeriksaannya. Nanti di rumah sakitnya butuh radiologi atau CT scan segala macamnya, nanti sesuai dengan pemeriksaan medis oleh dokter di rumah sakit. Jadi sebetulnya cukup mudah ya. Mudah ya ternyata ya. Betul. Nah, sekalian untuk yang emergensi, yang gawat yang gawat darurat, sesuai dengan Permenkes nomor 47 tahun 2018 tentang pelayanan gawat darurat. Jadi sebenarnya kriteria gawat darurat itu yang pertama adalah mengancam nyawa atau membahayakan diri dan orang lain serta lingkungan. Nah, terus yang kedua adanya gangguan pada jalan napas, pernapasan, sirkulasi, dan seterusnya. Yang ketiga adanya penurunan kesadaran. Terus yang keempat adanya gangguan hemodinamik atau memerlukan tindakan segera. Nah, kalau masuk kategori ini bisa langsung ke rumah sakit, ke IGD. Jadi jangan ke FKTP dulu nih. Betul. Aja gitu ya. Langsung ini udah sangat gawat darurat sekali gitu. Betul. Nah, di sisi lain namanya emergensi, itu kan pasti orang itu akan heboh atau nggak kepikiran apa yang mau dibawa. Riweh gitu ya. Betul, riweh. Kalau bahasa Sundanya riweh. Nah, nanti
Bapak Ibu sekalian, kalau kartu ketinggalan atau segala macam bisa pakai NIK KTP. Bisa NIK KTP atau kartu Indonesia Digital Sehat yang dari Mobile JKN, ataupun ibu bapak punyanya untuk PNS, misalkan kartu Askes lama, ataupun BPJS lama atau KIS yang ada, itu bisa. Jadi jangan khawatir, saya nggak bawa kartu gimana segala macam, tunjukin KTP pun udah bisa kelihatan sekarang. Jadi gitu ya, jadi tanpa harus ribu-ribu gitu ya, tinggal KTP langsung ada gitu ya. Betul. Nah, satu lagi nih, misalkan setelah di emergensi dan ternyata harus dirawat nih. Nah, tadi KTP nggak kebawa, misalkan handphone nggak kebawa karena cover gitu ya, datang ke rumah sakit, ibu bapak kalau misalkan memang dirawat inap, itu diberikan waktu selama 3 hari. Nah, yang dipastikan adalah pada saat pendaftaran pasti akan ditanya ibu menggunakan apa. Nah, jangan sampai di sini miss-nya adalah saya pakai umum. Nah, karena tidak nanti ke depannya itu nggak akan berubah atau nggak bisa berubah karena kita sistemnya kan paket itu ditentukan di awal. Tetapi kalau misalkan memang tadi KTP lupa bawa, kartu BPJS-nya lupa bawa, tapi saya adalah peserta nih, disampaikan bahwa kami punya BPJS atau punya JKN. Nah, nanti akan diberikan waktu 3 kali 24 jam. Itu untuk melengkapi. Untuk melengkapi persyaratan. Betul. Jadi jangan usah khawatir pada saat itu saya nggak bawa, sudah saya umum dulu, nanti gitu ya? minta ke BPJS ini minta diganti. Itu yang salah sebetulnya. Iya. Gitu. Oh, jadi jangan sampai Money Megasuara melakukan hal itu gitu ya. Betul. Jadi ketika memang tertinggal, tinggal bilang saya tertinggal, nanti dilengkapi setelah 3 kali 24 jam. Betul. Ternyata memang ini solusinya sangat banyak ya. Betul, Jadi ini informasi yang sangat penting sekali ya. Iya. Karena mungkin pendengar Megasuara juga hampir keseluruhannya merupakan peserta JKN atau KIS juga BPJS ya Pak ya? Betul. Dan satu lagi nih Pak ya, ini ada pertanyaan yang sangat bagus. Terus juga Beno juga pernah mendengar ya di masyarakat luas, ternyata memang katanya ada penyakit yang tidak ditanggung BPJS, tapi ternyata itu tidak ada ya, semuanya ditanggung ya, di cover ya. Iya, baik. Saya jelaskan. Sebetulnya ada yang tidak di cover. Oh, ada. Ya? Ada. Sesuai dengan Perpres 82 2024. Ada beberapa yang pelayanan yang kita tidak ditanggung. Kurang lebihnya ada 21 layanan. Oh, gitu. Betul. Nah, jadi sebetulnya kalau misalkan pertanyaannya, kalau kanker bisa nggak dijamin? Dijamin. Oh gitu ya? Iya betul. Transplantasi jantung atau segala macam penyakit jantung bisa apa enggak? Bisa. Cuci darah bisa. Nah, tapi memang ada ketentuan yang tidak bisa kita cover. Salah satunya misalkan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, atau misalkan gini, orang tersebut sakit karena misalkan minuman keras atau narkoba segala macam, itu pun enggak. Karena memang manfaatnya seharusnya diberikan untuk kesehatan, bukan karena memang yang kelalaian atau yang diperbuat. Nah, jadi terus ada juga yang koordinasinya sudah dengan pihak yang lain, misalkan kecelakaan kerja ataupun kecelakaan lalu lintas. Nah, ini salah satunya yang banyak kecelakaan lalu lintas, kami itu adalah pembayar kedua. Jadi seharusnya memang ini ke PT Jasara Harja yang memang pada saat kecelakaan diperlukan adalah melapor terlebih ke polisi untuk dilakukan laporan polisi sebagai bukti bahwa beliau itu ditanggung atau tidaknya sama Jasara Harja. Kalau misalkan Harja ya, kalau itu ya, bukan dari tanggungan dari BPJS ya. Betul. Pak. Nah, kalau misalkan udah ditanggung sampai Jasara Harja ternyata udah habis, nah baru kita bisa masuk. Tapi dasarnya harus ada laporan polisi itu ya. Oh gitu ya. Betul. Untuk wilayah Kuningan sendiri ya Pak ya, ini penyakit yang paling banyak ditanggung, data penyakit yang telah ditanggung selama ini apa aja nih Pak nih? Untuk di wilayah Kuningan gitu ya. Betul. Wah, ini sebetulnya banyak ya, Pak. Banyak ya? Banyak. Kalau bisa kita sebutin bahkan ribuan atau ratusan mungkin ada. Setelah ditanggung gitu ya. Iya, mungkin nanti saya kasih 10 gambaran ya. Yang pertama itu untuk rawat inap, kebanyakannya adalah memang proses sesar, persalinan sesar, betul. Itu yang paling nomor 1 gitu, yang paling banyak untuk yang rawat sudah inap di-cover gitu ya. Betul. Nah, dan untuk rawat jalan, kebanyakannya itu adalah pasien-pasien dengan
kondisi penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, ataupun PPOK ataupun jantung. Nah, itu yang banyak kita cover dan termasuk yaitu tadi cuci darah atau dialisis. Nah, itu yang memang banyak yang sudah kita cover. Salah satunya juga dengan fisioterapi itu. Oh, Betul. fisioterapi juga di cover ya? Di cover, betul. Gitu, selama memang sesuai dengan ketentuan dan kartunya aktif, gitu Pak. gitu ya. Iya. Oke, jelas sekali ya penjelasan dari suaranya bagus loh dia kayaknya kalau jadi penyiar radio cocok ya. Jadi ingat penyanyi tahun 70-an itu suaranya itu sama seperti Bob Tutupoli nih. Makanya ganteng ternyata ya. Kalau mau kenalan tinggal datang saja ke mana? Tadi alamatnya di Jalan Siliwangi. Jalan Siliwangi ya, ruko sebelah timur. Oh, ruko sebelah timur ya, Mani Mega Betul. Suara. Takut pengen kenalan, ini suaranya bagus, aku kepincut, tinggal datang aja ke sana ya. Sambil daftar BPJS. Boleh. Next ya, Pak, Bu. Oke. Ini sebetulnya bagaimana ini melakukan pengecekan terhadap status kepesertaan JKN nih? Karena kita juga kan kadang-kadang statusnya masih aktif apa enggak gitu kan, itu yang Betul, harus tanya-tanya. Sebenarnya sih kalau untuk pengecekan status ya saat ini sudah lebih mudah, Abino. Tentu Mania Mega Suara juga kan pasti banyak yang punya gadget ya. Iya, Nah, betul. kalau Gampang gitu ya? gampang, Oh. tinggal akses aja, Akses tinggal aja ya? download JKN Mobile. Iya. Nanti dari situ bisa terlihat aktif atau enggaknya. Atau kalau misalnya memang belum download aplikasi JKN Mobile, bisa hubungi care center 165 via telepon, atau juga bisa melalui WA ke nomor Pandawa. Nah, mungkin nih sekalian ya Mania Mega nomor Suara Pandawa bisa ya. catat nih untuk layanan WhatsApp di Pandawa bisa ke nomor 0811 0811 816 816 5165. 5165. Iya. Ya, jadi kalau gampangnya gini Pak, 0818 165 165. Oh gitu ya. Betul. 0818 165 165. Itu untuk Semua. Jadi kalau misalkan tadi apa itu tadi namanya Pandawa. Pandawa ya. Pandawa WhatsApp itu? Pandawa. WhatsApp Pandawa. Iya, Oh, nanti namanya Pandawa gitu. Betul. Tidak Jadi ada panjangannya gitu ya. ya. Jadi nanti di situ terkait dengan keaktifan peserta, berikut dengan perubahan peserta ataupun pendaftaran itu bisa melalui Pandawa. Oke. Tanpa harus datang ke kantor jauh-jauh, misalkan ada yang di Luragung atau di Cibingbin gitu. Cibingbin kan jauh gitu ya. Iya, betul, bisa melalui WhatsApp gitu. Jadi 081 0818 oh 0818 ya sorry ya 08118 oh 08118 ya. 165 165. Oke, Mani Mega Suara, kita udah memasuki season kita yang kedua dan seperti biasa kita bakal mendengarkan komersial break dulu ya, Pak, Bu. Baik. Nanti kita bakal balik lagi di season yang ketiga dan merupakan ini season kita yang terakhir gitu ya. Karena ternyata waktunya Bapak sama Ibu sangat terbatas. Beliau ternyata sangat sibuk sekali. Dan katanya abis ini mau langsung makan-makan di mana kita, Bu? Oh bukan ya? Oh katanya ada Zoom meeting, bukan ada makan. Mungkin next time ya. Oke.